Sebagai seorang muslim, tentu kita menginginkan selalu istiqomah dalam menjalankan perintah agama Islam. Namun kadang keinginan tersebut terkalahkan dengan urusan dunia dan sebab lainnya. Di sini kami akan memberikan sedikit cara yang cukup mudah dan efektif, agar kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak video ini hingga selesai, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita semua. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat Rasulullah di akhir zaman nanti. Sebagai manusia, kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa beribadah dan tunduk atas segala peraturan yang telah Allah tetapkan. Namun, seringkali kita lalai dan mengabaikan perintah tersebut karena berbagai hal. Kelalaian yang menyebabkan tidak istiqomah dalam berbuat baik bisa karena hawa nafsu, emosi, kemalasan, godaan setan, dan hal-hal lainnya. Akhirnya, kita lebih sering mengejar hal-hal duniawi dibanding dengan mencari keberkahan hidup menurut Islam. Tentu saja kita ingin ibadah kita terus stabil, walaupun ada banyak sekali tantangan dan hambatan yang harus dilalui. Untuk itu, perlu kita mengetahui cara agar selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas pun juga pernah menyebutkan bahwa istiqomah memiliki 3 arti, yaitu istiqomah dalam lisan atau terus bertahan membaca 2 kalimat syahadat. Istiqomah dalam hati atau melakukan segala sesuatu termasuk ibadah dengan niat yang tulus ikhlas hanya mengharap ridho Allah. Dan istiqomah pada aspek jiwa yang berarti, hati dan ketaatan kita tanpa henti dan terus-menerus mengarah pada Allah. Lakukan beberapa cara ini, agar bisa senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, luruskan niat dan tujuan. Dalam sebuah hadis disampaikan bahwa niat adalah pilar utama dalam ibadah. Seseorang bisa dinilai kebaikannya walaupun masih dalam niat. Niat ini yang menentukan kemana dan untuk apa ibadah kita sebenarnya. Seperti yang disampaikan hadis yang artinya, sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niat-niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia raih, atau karena wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Yang kedua adalah, maknai kalimat syahadat. Kalimat syahadat adalah ikrar penentu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalimat syahadat ini yang membuat kita menjadi seorang muslim. Ada banyak cerita para sahabat terdahulu bahwa mereka berani mati demi mengikrarkan syahadat. Jika sudah benar-benar memaknai kalimat ini, sepertinya tidak akan ada lagi hal yang paling penting di dunia, selain dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalimat syahadat ini, mereka bisa istiqomah bahkan sampai dengan akhir hayatnya. Yang ketiga adalah membaca dan memaknai Al-Quran. Dengan membaca dan memahami Al-Quran, membuat kita semakin yakin kepada kebenaran Islam, eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya segala kebenaran di alam semesta. Keteguhan hati akan terwujud bagi orang yang benar-benar memahami dan memaknai Al-Quran. Dalam Al-Quran, Surat An-Nahl ayat 102 dijelaskan, bahwa Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Yang keempat, dengan cara berkumpul dan bergaul bersama orang-orang yang soleh. Dalam Islam, memilih teman yang baik adalah suatu hal yang sangat dianjurkan. Karena akan menjadi salah satu hal penting dalam membangun karakter dan kehidupan yang baik pula. Karena di mana kita bergaul, dengan siapa kita bergaul, disitulah sifat dan perilaku kita akan mengikutinya.
Yang kelima, dengan berdoa memohon keteguhan hati. Dalam hidup ini, Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Allah mengetahui segala apa yang ada dalam hati kita. Untuk itu, berdoalah memohon kepada Allah, agar kita benar-benar bisa diberikan kekuatan untuk istiqomah di jalannya. Keistiqomahan adalah kembali kepada manusia sendiri. Apakah kita mau untuk benar-benar konsisten atau tidak? Kembali kepada niat dan tujuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dimudahkan untuk istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya, agar mendapat ilmu yang bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.